Oke, jadi minggu lalu kita membahas tentang analisis data kualitatif. Kita baru sampai ke analisis data, tersisa topik atau subtopik terkait refleksivitas. Oke, jadi apa sih sebetulnya refleksivitas itu? Jadi ini sedikit pendahuluan. Di sini refleksivitas itu penting bagi penelitian, bagi peneliti sebetulnya ya, baik peneliti kuantitatif maupun peneliti kualitatif. Jadi kuali dan kuanti dua-duanya penting memiliki refleksi diri, memiliki reflexivity. Kenapa? Karena di sini refleksivitas itu terkait atau terikat dengan bagaimana peneliti baik secara sadar maupun tidak sadar mempengaruhi atau proses atau membentuk proses dan juga hasil dari penelitian mereka. Baik penelitian kuali maupun kuanti. Hanya saja penelitian kualitatif mungkin lebih dahulu ya menyadari, lebih dahulu mengakui dan berusaha untuk mengatasi ya bahwa uh, ada pengaruh yang tidak dapat dihindari uh, dari bias-bias, dari blind spot, dari kekurangan-kekurangan peneliti terhadap seluruh proses penelitian, tidak hanya pengumpulan data, tapi bahkan dari proses penentuan pertanyaan penelitiannya pun sudah dipengaruhi oleh bias. Jadi kalau saya orangnya tidak tertarik meneliti tentang mobile games, mungkin otomatis saya tidak terpikir untuk membuat penelitian tentang mobile games. Jadi misalnya teman-teman uh, memiliki ide penelitian ada tentang live shopping gitu ya misalnya. Pasti pemilihan itu ditentukan dipengaruhi oleh latar belakang atau pengalaman atau posisi atau opini ya posisi atau opini gitu ya teman-teman sendiri terhadap uh, live stream selling misalnya. Jadi peneliti itu tidak ada yang netral, baik baik kuanti atau maupun kuali. Mungkin ada yang nggak setuju atau ada yang berargumen bagaimana dengan penelitian yang yang natural science gitu ya, kimia, fisika, matematika. Oke, memang objek penelitian mereka seringkali ya bukan seringkali ya pas seharusnya bebas dari nilai gitu ya, netral. Meskipun masih masih kemungkinan ada kontaminasi, misalnya ada eksperimen kimia, ternyata ada zat-zat kimia yang mungkin lupa dibersihkan, itu bisa mempengaruhi hasil penelitian. Tapi terlepas dari itu, ya seharusnya apapun ideologi penelitinya dimanapun dia berada di muka bumi ini, ketika kita menjatuhkan sebuah batu, gravitasinya jatuh ke bawah gitu kan. Saya nggak tahu apakah ada tempat, mungkin ada tempat di muka bumi ini yang gravitasinya ke atas, sebenarnya ada gaya magnet dan seterusnya, saya juga kurang tahu. Tapi dalam kondisi tertentu, dalam kondisi yang um, dalam rentang ruang dan waktu tertentu, seharusnya tidak ada variasi. Walaupun kemudian ada teori relativitas gitu ya, itu pengembangannya bahwa ternyata ada kondisi tertentu bahkan natural science pun menjadi relatif. Tapi itu secara filosofis mungkin di luar uh, cakupan kita. Di cakupan kita lebih ke ilmu social science. Dalam ilmu social science kita tidak sama ya, tidak sama dengan natural science di mana objek kita itu berpikir, objek kita itu memiliki apa namanya free will gitu ya, memiliki kesadaran diri dan memiliki angan-angan, cita-cita, sehingga kalau di natural science uh, yang relatif itu justru jarang, mostly itu standardized, cukup terstandar gitu ya. Kalau di social science sebaliknya, yang terstandar itu jarang, umumnya adalah relatif gitu ya. Social science hampir semuanya relatif, hampir semuanya dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah
bias-bias peneliti itu sendiri gitu ya. Dan ini penting dipahami oleh peneliti kualitatif terutama karena pada penelitian kualitatif peran peneliti itu sangat sangat krusial, sangat penting. Pada penelitian kuantitatif pengumpulan data bisa dibantu teknologi misalnya nyebar kuesioner pakai Google Form atau menggunakan eksperimen dengan simulasi misalnya gitu ya ada apa namanya bantuan teknologi untuk melakukan pengumpulan data uh, dan mungkin untuk olah datanya pun juga untuk kuantitatif ada bantuan teknologi. Tapi in the end interpretasi terhadap hasil temuan tersebut tetap dilakukan oleh manusia yang memiliki bias-bias dan keterbatasan, apalagi penelitian kualitatif yang data collection-nya sangat mengandalkan keterbatasan, sangat mengandalkan kemampuan manusia yang terbatas, interpretasi dan olah datanya pun juga mengandalkan uh, kemampuan apa pengolahan atau kapasitas pengolahan data manusia yang terbatas gitu ya. Dan kita bersyukur kita diciptakan memiliki akal gitu ya. Kita makhluk yang berakal, kita harus menggunakan akal tersebut, tapi kita mengakui bahwa akal manusia itu punya keterbatasan gitu ya. Ada keterbatasan kapasitas, ada keterbatasan indrawi gitu. Kita tidak bisa melihat semuanya. Kita hanya bisa melihat sebagian dari apa yang mungkin masuk ke sensori kita gitu ya. Kita punya indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, lagi ya, ngecap gitu ya. Ya itu saja indera kita gitu kan. Di luar itu kita tidak bisa memproses, bahkan kemampuan kita memahami maksimal 3 dimensi. Kalau udah 4 dimensi, otak kita sudah nggak cukup ya untuk menginterpretasi sesuatu yang 4 dimensi, 5 dimensi, 6 dimensi dan seterusnya. Jadi otak manusia terbatas, kita punya akal manusia terbatas ya, kita punya bias-bias, kita punya limitation. Seharusnya kita menyadari, harusnya kita mengakomodasi keterbatasan tersebut ketika kita menginterpretasi data. Itulah pentingnya refleksivitas, karena dengan kita melakukan refleksi diri, kita sadar akan keterbatasan diri kita tidak sombong gitu ya, merasa akal kita bisa mengetahui segalanya, kita bisa menginterpretasi secara sempurna, itu kita kurang memiliki refleksi diri. Seorang peneliti kualitatif yang melakukan proses refleksi diri, ya mungkin bahasa bahasa ininya muhasabah gitu. Kita menghisap diri sendiri, kita mengevaluasi diri sendiri, menyadari, mengidentifikasi kekurangan-kekurangan kita, keterbatasan kita, sehingga ketika kita menginterpretasi, kita tidak sombong gitu. Kita mendekatinya dengan pendekatan yang lebih open minded gitu ya, dibandingkan kalau kita mungkin tidak melakukan refleksi diri, kita merasa kita nggak ada kekurangannya atau nggak ada kelemahannya, eh, kita merasa logika kita sempurna, dan manusia memiliki self-serving bias ya, kita cenderung mengoverestimate kemampuan diri kita sendiri, sehingga kalau kita tidak melakukan overestimasi, seringkali kita jatuh dalam overconfidence bias yang ya bisa mengaburkan interpretasi penelitian, baik kuali maupun kuanti, tapi terutama kualitatif. Jadi ya meskipun mungkin teman-teman tidak akan atau tidak menggunakan kualitatif untuk tesisnya ya, dan saya berulang-ulang mendiscourage, mending untuk tesis jangan pakai kuali deh, mending kuanti aja deh. Tapi ada hal-hal baik, ada mungkin apa namanya fitur-fitur atau ada aspek-aspek dari kualitatif itu yang bisa juga diterapkan di dalam penelitian kuantitatif. Di antaranya adalah memiliki refleksi diri, menyadari keterbatasan kita sebagai manusia yang tidak sempurna gitu ya, sehingga menginterpretasinya dengan lebih open minded. Apa sih reflexivity itu? Jadi reflexivity itu adalah sebuah proses. Jadi proses tadi mencapai sebuah state of awareness. Jadi proses tidak instan ya, yang bertahap,
dengan tujuannya adalah mencapai tahapan self awareness terhadap keterbatasan kita dan melibatkan proses self examination. Jadi kita memeriksa diri sendiri, mengkaji diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri terkait dengan bagaimana kita menghasilkan findings yang menghasilkan temuannya, mulai dari tahapan research question gitu ya, bagaimana kita menghasilkan research question sampai ke tahapan interpretasi data. Pasti ada peran kita, sadar nggak sadar ada peran kita yang mungkin mengintroduce bias atau mungkin mengarahkan proses analitika data ke arah mungkin yang kita harapkan, yang kita inginkan secara sadar atau tidak sadar, dan itu bisa menciptakan bias. Dan peneliti pasti mempengaruhi proses pengumpulan dan interpretasi data, terutama pengumpulan data melalui social position, biases, and interaction. Jadi, sebagai contoh, ketika misalnya saya melakukan penelitian kualitatif, saya wawancara ya, kemudian saya merekrut mahasiswa, mungkin teman-teman saya minta, ayo siapa yang mau volunteer menjadi narasumber penelitian saya membutuhkan 5 orang mahasiswa misalnya. Nanti yang bersedia nanti saya kasih nilai tambah gitu, nilai bonus misalnya gitu ya. Eh, itu posisi saya sebagai dosen dan teman-teman sebagai mahasiswa itu mempengaruhi proses pengambilan data saya, pengumpulan data ya, dan juga interpretasi gitu ya. Jadi bukannya kita nggak boleh meneliti menggunakan mahasiswa, tapi kita menyadari bahwa dengan adanya position, dengan adanya power dynamics gitu ya, jadi dinamika bukan kekuasaan, dinamika eh, power. Jadi saya sebagai posisi sosial saya sebagai dosen dan posisi sosial teman-teman sebagai mahasiswa, saya berada pada posisi di mana saya bisa menentukan nilai teman-teman, saya bisa intinya memiliki advantage ya dari sisi kuasa, bukan kekuasaan ya, kuasa atas teman-teman. Di situ ada pengaruhnya gitu, ada dampaknya ketika saya menjadikan teman-teman sebagai narasumber. Ketika saya melakukan hal tersebut, bukannya nggak boleh, tapi tadi saya harus sadar atas privilege saya, atas posisi saya, dan saya tidak boleh mengabuse gitu ya, tidak boleh mengabuse position of power saya. Saya semuanya harus totally voluntary, kemudian tidak boleh memberikan unfair advantages. Dan tadi ketika wawancara pun juga uh, apa namanya uh, saya menjaga jangan sampai posisi sosial saya, peran sosial saya sebagai dosen mempengaruhi cara saya bertanya dan mempengaruhi cara teman-teman menjawab pertanyaan tersebut. Interaksi, jangan sampai interaksi antara peneliti dengan narasumber dipengaruhi oleh atau terlalu banyak dibentuk oleh social position dan bias. Saya bilang terlalu banyak karena sedikit banyak pasti ada dampaknya, sedikit banyak gitu ya. Bahkan misalnya kita mau wawancarai misalnya orang yang nggak kita kenal pun, katakanlah kita punya awareness, oh kita nggak kenal dia, tapi sepertinya dia memiliki social economic status yang lebih rendah dibandingkan kita, itu saja bisa menjadi bias gitu ya. Jadi atau kita melihat dia memiliki social economic status yang lebih tinggi dibandingkan kita, itu bisa berpotensi menjadi bias, bisa berpotensi mempengaruhi interaksi. Bukan berarti kita klasis gitu ya, kita membeda-bedakan berdasarkan kelas ekonomi, bukan begitu. Kita nggak ingin melakukan seperti itu, tapi manusia sebagai makhluk sosial, sadar nggak sadar, interaksinya akan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk diantaranya social position dan juga bias gitu ya. Kita melihat apa yang ingin kita lihat dan tidak melihat apa yang tidak ingin kita lihat. Kemudian kita berinteraksi untuk mengumpulkan data, untuk interaksi, dan dari interaksi tadi bisa jadi ada mungkin miskomunikasi, ada hal-hal yang mungkin kita salah menerjemahkan, salah menangkap, atau ada bahasa kita, gesture kita yang salah ditangkap oleh narasumber. Itu semua membutuhkan refleksi diri. Dari mana kita tahu kalau kita tidak melakukan refleksi diri? Dan reflexivity itu penting bagi penelitian
kualitatif yang valid dan reliable. Nah, perlu diingat bahwa valid dan reliable kualitatif tidak sama dengan valid reliable kuantitatif. Pada kualitatif, kita menggunakan istilahnya dependability untuk reliability dan credibility untuk validity gitu ya. Jadi ada padanannya. Untuk credibility, temuan kita diyakini ya, diterima oleh pembaca, oleh audiens, karena kita salah satunya mendisclose gitu ya, kita terbuka dengan proses pengumpulan data kita, proses olah data kita terbuka dengan keterbatasan kita melakukan discourse, kita melakukan diskusi, dan kita mengkonfirmasi. Itu semua membangun eh, apa riset kualitatif yang kredibel. Di antaranya membutuhkan refleksi diri. Kita tidak akan bisa mendapatkan kredibilitas yang baik kalau kita tidak melakukan refleksi diri. Quote, none of us are omniscient or neutral observer. Jadi ini menurut pendapat dari standpoint teoris, ahli teori tentang sudut pandang ya, bahwa ya tidak ada, jadi semua orang itu tidak omniscient, jadi memiliki pandangan yang terbatas. Omniscient itu melihat segalanya. Tidak ada dari kita yang bisa melihat segalanya atau yang menjadi observer yang netral. Jadi pasti pandangan kita terbatas, indrawi kita terbatas, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita rasakan terbatas, ada rentangnya. Di luar rentang tersebut, ya kita nggak terlihat, kita nggak bisa melihat, kita nggak bisa mendengar gitu ya. Dan atau mungkin tadi uh, di luar ekspektasi kita, sehingga secara tidak sadar kita filter. Nah, itu membuat kita manusia sebagai makhluk yang terbatas. Dan kita juga bukan neutral observer. Kita pasti punya posisi gitu ya. Kita pasti punya kecenderungan. Apakah cenderungnya positif atau cenderungnya negatif? Misalnya ketika saya melakukan penelitian kualitatif, saya di yang no such thing as free app, ya saya terus terang dalam refleksi diri, saya jelaskan, saya disclose bahwa posisi saya slightly negatif terhadap in-app purchase. Jadi terhadap pembelian dalam aplikasi, saya melakukan penelitian terkait freemium business model, tapi posisi saya terhadap model bisnis in-app purchase, model bisnis freemium secara umum itu agak-agak negatif gitu ya. Jadi itu disclosure saya gitu ya, bahwa ya bisa bisa jadi posisi saya yang slightly negatif terhadap model bisnis mobile game itu membentuk cara saya menginterpretasi data. That's totally normal gitu ya. Yang penting adalah kita mengakui, kita menyadari gitu ya, bahwa kita punya bias-bias, dan bias-bias tersebut bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan kita, pengambilan data kita, dan interpretasi hasil kita. Jadi itu justru kita pandang sebagai sebuah kekuatan kualitatif, bahwa penelitian kualitatif kita tidak menutup mata dari keterbatasan kita sendiri, kita tidak menipu diri, tidak menipu diri kita sendiri dengan mengambil posisi seakan-akan netral, seakan-akan objektif, padahal in the end pasti kita punya posisi, pasti kita punya preferensi gitu ya terhadap objek penelitian kita, sehingga kita sebagai manusia tidak akan mungkin bisa 100% objektif, karena kita bukan robot. Kita bukan robot, pasti ada subjektivitas. Kenapa reflexivity penting? Yang pertama, meningkatkan credibility tadi. Credibility adalah padanan kualitatif dari validity. Jadi kalau kuanti menggunakan validitas, kalau kuali menggunakan kredibilitas. Karena kita mendisclose, karena kita menunjukkan kepada pembaca bahwa kita sudah melakukan refleksi diri, dan refleksi diri kita cukup komprehensif, kita menyajikan kekuatan dan kelemahan diri kita, dan bagaimana hal tersebut bisa membentuk persepsi dan interpretasi kita, maka pembaca akan lebih, harapannya akan lebih yakin gitu ya, memang ini nggak sembarangan ngambil keputusannya, tidak 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 sendirian, tidak apa
tidak tanpa consideration, tapi melalui pertimbangan yang matang, bahkan sampai bias-bias peneliti pun dilakukan refleksi diri. Itu salah satu manfaat dari refleksivitas. Yang kedua, memastikan adanya transparansi terkait bagaimana knowledge itu dikonstruksikan atau dirakit atau bukan dirakit, dikonstruksikan gitu ya. Jadi knowledge itu debatable, apakah knowledge itu discovered, apakah knowledge itu generated gitu ya. Jadi kalau discovered sudah ada, ditemukan gitu ya, atau knowledge itu generated, dia belum ada tapi dihasilkan, atau knowledge itu constructed ya, jadi ada komponen-komponennya, dan dari komponen tadi disusun menjadi sebuah konstruksi gitu ya. Jadi ada proses mungkin perakitan, ada proses pembangunan yang sifatnya uh, lebih sistematis gitu. Jadi ada beberapa point of view, dan di sini mungkin menggunakan point of view knowledge as a construction, a social construction bisa jadi ya, sehingga proses constructionnya itu penting untuk dipaparkan secara transparan, secara terbuka, terlebih lagi karena kita mengakui bahwa peran peneliti itu cukup besar dalam proses konstruksinya. Jadi knowledge, jadi tidak ada observer yang totally neutral dan tidak ada knowledge constructor ya, atau jadi yang tidak ada uh, pihak yang menghasilkan atau mengkonstruksikan knowledge itu yang bebas nilai. Jadi knowledge itu pasti ada value-nya, ada value di sini bukan nilai uang ya, tapi value lebih ke arah nilai purpose-nya gitu, ada kepentingannya gitu ya, yang terikat terkait dengan knowledge tersebut. Dan kita mengakui bahwa peneliti, siapa mereka gitu ya, bagaimana pola pikir mereka, itu memiliki peran dalam membentuk outcome-nya, dan kita perlu disclose. Dalam riset kuantitatif pun ada disclosure. Secara etika, kita wajib mendisclose kalau kita memiliki kepentingan atas hasil. Misalnya kita meneliti minuman bergula misalnya, dampak minuman bergula terhadap well-being konsumen misalnya. Nah, katakanlah kita punya interest, kita punya kepentingan, misalnya saudara kita punya saham di salah satu pabrik minuman bergula misalnya, atau anak kita kerja di situ, atau kita punya saham di perusahaan bottling gitu, misalnya perusahaan apa, minuman bersoda, minuman bergula, maka itu menjadi konflik of interest. Konflik of interest itu berperan dalam membentuk apa namanya, berperan dalam membentuk hasil. Tapi jadi adanya konflik of interest tidak membuat penelitian tidak beretika. Tapi ketika peneliti menyembunyikan konflik of interest, itu dia melanggar etika gitu ya. Jadi dalam refleksivitas ini sejalan juga dengan etika, karena dengan peneliti melakukan refleksi diri, kemudian mendisclose bias-biasnya, termasuk kepentingan ya, bias kepentingan atau bias sejarah, dia pernah punya pengalaman negatif terkait dengan topik penelitian misalnya, itu di acknowledge dan didisclose secara terbuka, sehingga dapat digunakan oleh pembaca untuk mengambil keputusan yang lebih akurat terkait kesimpulan. Ini kesimpulannya kredibel atau enggak. Kalau refleksi dirinya meyakinkan, maka sangat mungkin pembaca menjadi convinced, jadi dapat diyakinkan, oh iya memang temuannya make sense, temuannya sepertinya diambil dengan penuh pendalaman, penuh penghayatan, bukan hanya sekedar asal gambar atau asal tulis gitu. Sebaliknya kalau self reflectionnya, kalau refleksi dirinya tidak meyakinkan, ya justru akan membuat orang merasa skeptis terhadap temuannya. Ini jangan-jangan karena dia punya kepentingan gitu. Memang mungkin iya, mungkin enggak gitu. Tapi tadi bagaimana kita menyusun refleksi diri gitu ya, melakukan refleksi diri dan mendiskus hasilnya melalui publikasi atau melalui laporan penelitian kita.
Manusia punya bias, punya blind spot dan preference. Jadi ini tema yang tadi saya ulang di awal ya, bahwa manusia itu terbatas. Manusia itu terbatas. Kemudian eh, di antara keterbatasannya adalah ada bias. Adanya bias, adanya blind spot, adanya preferensi. Dan ya kalau saya boleh mengatakan, saya tidak setuju dengan pandangan yang melihat manusia itu sebagai makhluk yang rasional gitu ya. Kenapa? Karena manusia itu menurut saya tidak rasional, tapi manusia itu melakukan rasionalisasi. Karena perbuatan yang paling absurd sekalipun oleh pelakunya dapat dijadikan sebagai sesuatu yang rasional, completely rasional bagi pelakunya, bagi yang nonton, bagi yang lihat itu tidak rasional, absurd gitu ya. Jadi kecenderungan manusia untuk merasionalisasi perilakunya ini yang membuat seakan-akan manusia itu makhluk yang rasional. Tapi yang kita lihat sehari-hari, yang kita rasakan dan juga dari berbagai macam teori ya terkait sifat dasar manusia, ya apa namanya, kadang-kadang rasionalitas itu bukan sebagai starting point tapi sebagai destination gitu ya. Jadi eh, apapun perilakunya, yang penting akhirnya bisa dirasionalisasi gitu. Itu membuat berbagai macam paradoks ya, misalnya ada privasi paradoks. Kalau ditanya, kamu bagi Anda penting nggak privasi? Iya, bagi saya penting. Tapi perilakunya jauh panggang dari api gitu ya. Perilakunya seperti orang yang nggak peduli soal privasi. Ya share semua segala di share, informasi penting ditaruh di tempat-tempat yang tidak aman, ya informasi sensitif di share di sosial media. Padahal bagi dia privasi itu penting. Kalau ditanya kenapa, maka dia akan memberikan mereka akan memberikan alasan yang merasionalisasi perilakunya. Oh, karena saya begini, karena saya begitu. Saya percaya dengan platformnya. Ya, that's human, that's bias. Jadi manusia punya bias, punya blind spot. Masalahnya adalah kita perlu merefleksikan keterbatasan kita agar kita bisa meminimalkan dampaknya. Tidak akan mungkin kita mengeliminasi dampaknya. Eliminate impossible, minimize still possible. Jadi kita merefleksikan keterbatasan kita untuk mengurangi dampaknya terhadap penelitian. Tapi tidak akan bisa dieliminasi karena yang menjalankan bukan robot tapi manusia yang memang terbatas. Nah, bias itu tidak pasti negatif. Manusia punya bias, kadang biasnya negatif, kadang biasnya positif. Jadi bias itu ya kecenderungan untuk apakah melihat sesuatu secara positif atau sesuatu secara negatif, dan tadi bisa bisa jadi dia detrimental ya, dia bisa uh, destroying values, destroying benefits, bisa juga dia creating values, creating benefit. Jadi kita perlu mengaknowledge bahwa manusia punya bias, tidak usah terlalu dilihat apakah biasnya positif atau negatif, bahwa ada bias dan bias tadi bisa berdampak pada temuan, baik dampaknya positif maupun negatif. Ini contoh adanya simpati terhadap first generation college student. Jadi kita memahami bahwa berkuliah itu sebuah privilege. Teman-teman di sini sedang ambil S2 ya, artinya sudah ambil S1, ya tidak semua mahasiswa, tidak semua lulusan SMA lanjut ke kuliah. Mungkin sangat sedikit, saya lupa berapa statistiknya, berapa persen ya, tapi mungkin nggak sampai 10%. Nggak sampai 10% anak SMA yang lulus SMA ya, berkuliah gitu kan, dalam 3 tahun sejak mereka lulus itu ya, sejak mereka lulus. Jadi dengan kita berkuliah, kita sudah punya privilege. Dan ada sekelompok mahasiswa itu yang first generation college student. Jadi di keluarganya, di keluarga mereka, di lingkungan sosial mereka mungkin ya, mereka satu-satunya anak kuliahan gitu, yang pertama kali
diterima di sebuah perguruan tinggi, umumnya perguruan tinggi negeri gitu ya. Sehingga ada ada tantangan yang belum ada know-how, mereka belum punya know-how yang cukup dibandingkan keluarga-keluarga mungkin second generation atau third generation college student, sudah dari kakek mereka sudah punya sudah uh, mengenyam perkuliahan gitu ya. Nah, disadvantages ini creating sympathy gitu. Sympathy ini bisa membentuk pertanyaan penelitian kita gitu, sehingga secara kita tidak sadar dengan simpati terhadap first generation college student kita memfilter gitu ya, bahwa belum tentu second generation atau third generation college student tidak memiliki masalah, ya mungkin mereka punya masalah tapi masalahnya berbeda gitu ya, mungkin sama-sama punya masalah gitu, sama-sama pusing, sama-sama kejar deadline misalnya gitu, meskipun tadi ada masalah yang ada tantangan yang dihadapi oleh first generation college student dan tidak dihadapi oleh yang lain gitu. Nah, ya bukan berarti kita nggak boleh bersimpati gitu ya, tapi kita mengenali, merecognize, kita menyadari, kita berusaha meminimalisir dampak bahwa simpati kita itu bisa membentuk pertanyaan penelitian yang mau kita tanyakan ketika kita meneliti pengalaman mahasiswa pertama kali berkuliah. Atau tadi misalnya teman-teman tadi ada yang tentang aktivitas political activity gitu ya. Untuk bisa demo, untuk bisa terlibat dalam sebuah aktivitas politik itu sebuah privilege gitu. Tidak semua mahasiswa gitu ya mampu ataupun mau gitu. Jadi ada yang mampu tapi nggak mau, ada yang mau tapi nggak mampu, dan ada yang mau dan mampu gitu kan. Jadi jangan dilupakan bahwa yang bisa berpartisipasi dalam aktivitas politik diantaranya misalnya ikut demonstrasi ya, pasti ada butuh butuh apa butuh eh, nggak hanya kemampuan tapi juga kemampuan. Jadi mungkin kita jangan sampai kita taken for granted gitu ya, jangan sampai kita, karena misalnya latar belakang kita dari misalnya kelas sosial ekonomi yang lebih tinggi, kita tidak melihat, tidak menyadari tantangan yang dihadapi oleh narasumber kita, mungkin yang mereka jangankan buat bayar angkot ke Monas, buat makan pagi makan malam aja belum tentu ada uangnya misalnya seperti itu. Jadi itu yang apa namanya, uh, bias gitu ya, atau blind spot yang mungkin kita miliki terkait penelitian kita. Dan ini nanti harus dilakukan juga oleh teman-teman gitu ya. Bagian dari bab 3 yang harus dipropos minggu depan, yang harus dipresentasikan minggu depan dan disubmit di UTS adalah teman-teman harus melakukan refleksi diri terkait dengan topik penelitian masing-masing ya. Mungkin satu satu orang satu paragraf atau dua paragraf, jadi mungkin satu kelompok bisa 4 sampai 8 paragraf gitu kan. Kemudian apa namanya me, mendisclose gitu ya, bagaimana pengalaman teman-teman, posisi teman-teman, point of view teman-teman terhadap isu yang diangkat oleh penelitian teman-teman itu, membentuk membentuk pertanyaan penelitian, membentuk cara bertanya atau cara mengumpulkan data, dan juga potensially ketika menginterpretasi. Itu pentingnya refleksivitas. Peran peneliti, jadi peneliti menjadi bagian dari dunia sosial yang mereka pelajari. Tentang etnografi ya, kita disuruh nyemplung ke dalam komunitas, kita join, go native gitu, disuruh terlibat. Terutama dalam penelitian kualitatif, mau nggak mau kita perlu terlibat. Paling nggak buat wawancara kan kita harus ada interaksi gitu ya. Kita menjadi bagian dari social world yang kita teliti dengan derajat immersion yang berbeda-beda. Kalau case study atau kalau penelitian yang hanya wawancara, mungkin structure interview, hanya apa mungkin penelitian yang masih di kulit-kulitnya saja, mungkin immersionnya masih selutut gitu ya. Tapi kalau sudah etnografi, udah nyemplung sampai
nyemplung semua gitu ya. Jadi ada degree of immersion, derajat nyemplung yang berbeda-beda. Ada yang nyemplungnya selutut, ada yang sepinggang, seleher, bahkan nyemplung sampai sampai semuanya masuk gitu ya. Jadi nggak bisa lepas dari interaksi dengan narasumber. Dan bagaimana narasumber atau komunitas tempat kita nyemplung tadi itu mempersepsikan kita, itu mempengaruhi respons. Jadi misalnya kita laki-laki, narasumber kita perempuan, atau sebaliknya kita perempuan, narasumber kita laki-laki, berpengaruh. Bukannya kita kemudian menjadi seksis, bukan begitu. Tapi kalau kita menutup mata, maka kita akan nabrak ya, kita akan nggak sadar menginjak ranjau gitu ya. Jadi kita membuka mata, kita menyadari, bukan berarti kita kemudian sengaja mendiskriminasikan narasumber gitu ya, tapi kita sadar bahwa ketika kita misalnya mau wawancarai narasumber yang wanita, itu bisa jadi ada pengaruh dari persepsi dan interaksi gitu ya. Etnis juga sama. Etnis bukannya mau kita sara atau mau rasis, kita nggak ingin seperti itu, tapi kita nggak bisa menutup mata bahwa apa namanya etnisitas atau mungkin kalau di luar negeri warna kulit ya, ras gitu ya, itu matters gitu ya. Ada pengaruhnya. Mungkin ada ras atau ada etnis yang underprivileged, ada yang overprivileged gitu ya. Dan itu dan mungkin ada sejarah-sejarah, kita nggak tahu, misalnya ya mungkin di Indonesia etnis dominan adalah etnis Jawa gitu misalnya ya. Dan misalnya kita dari latar belakang etnis Jawa, kemudian kita wawancara katakan di daerah misalnya di Papua atau di Aceh misalnya, ya itu sedikit banyak ada pengaruhnya gitu, ada ada dampaknya, ada perbedaan persepsi kalau katakanlah yang mau wawancara mungkin dari etnis yang mungkin tidak terlalu dominan gitu ya. Jadi ya bukannya kita rasis, bukannya kita sara, tapi kita tidak menutup mata dari peran pengaruh etnisitas dalam interaksi kita. Terus juga tentang pakaian ya. Saya pernah mengatakan kalau kita mau turun ke lapangan, misalnya ke masyarakat berpenghasilan rendah ya, masyarakat dengan ekonomi rentan gitu ya. Jangan turun ke lapangan dengan sepatu keren, dengan pakaian dengan jas atau misalnya dengan dasi, itu pasti persepsinya akan negatif duluan, pasti akan ditolak begitu ya, atau paling enggak, atau kalau nggak ditolak mereka mungkin jawabannya nggak akan apa adanya gitu ya. Jadi ya pakaian kita membentuk persepsi orang terhadap kita ya. Ketika kita memang kita ingin masuk, kita ingin mendapatkan respon yang lebih terbuka, ya kita menyesuaikan pakaian kita gitu. Kalau kita apa namanya, ya jangan berlebihan juga, bukan berarti kalau kita ke Papua kemudian kita pakai pakaian adat Papua, nggak segitu juga sih, tapi apa namanya, paling nggak kita uh, mungkin tidak harus dari atas bawah, tapi uh, mungkin ada semacam semacam selendang atau semacam apa yang kemudian mewakili gitu. Jadi kita menunjukkan bahwa diri kita ini, kita berusaha, ada usaha untuk uh, apa membaur dengan masyarakat gitu. It, itu aja sudah bisa bisa membuka pintu ya, bisa membuat orang lebih reseptif. Seperti kita nggak bisa bahasa lokal, kita nggak bisa daerah, tapi kita belajar selamat pagi, selamat siang, apa kabarnya dalam bahasa lokal, itu sudah membuat penduduk lokal senang gitu kan. Penduduk lokal merasa dihargai. Nah, di sini kita menyadari, kita melakukan refleksi diri bahwa siapa kita mempengaruhi respon dari narasumber kita gitu. Jadi tidak menutup mata. Yang kita be aware of how your body and presence are read by participant. Maksudnya hati-hati, karena yang dibaca oleh narasumber, oleh orang yang kita interaksi itu bukan cuman tulisan, bukan cuman apa yang kita tulis atau apa yang kita omongin, tapi juga body language kita gitu ya. Misalnya kita melihat mata, eye contact,
Ada budaya yang senang dengan eye contact, ada budaya yang tidak senang dengan eye contact. Atau misalnya distance, gitu. Kita ada budaya yang sangat suka physical distance-nya dekat sekali. Jadi mungkin jaraknya hanya 1 jengkal gitu ya. Ketika bicara 1 jengkal. Ada juga yang menjaga jarak. Kalau dia mendekat malah dia mundur. Ada seperti itu. Jadi itu bisa dibaca ya. Terus misalnya kita dipersepsikan membuang muka misalnya itu bisa, atau berkacak pinggang misalnya, itu bisa uh, mem, mempengaruhi gitu. Kadang-kadang kita nggak merasa, kita tiba-tiba uh, kita nggak sadar, bahwa kita tanpa sengaja tangan kita berkacak di pinggang kita sebelah gitu misalnya. Itu pada beberapa suku bisa dianggap nggak sopan. Apalagi misalnya kita ketika bicara dengan lebih tua dan seterusnya. Jadi bahasa tubuh itu cukup penting gitu ya. Kadang-kadang yang non verbal itu bisa lebih lebih kencang suaranya dibandingkan yang verbal. Tips: leverage your presence to build trust and open door. Jadi tahapan yang paling susah, yang mungkin butuh waktu paling lama dari kualitatif itu sebetulnya adalah gaining access gitu ya, membuka pintu. Kebanyakan peneliti kualitatif ketika mencoba masuk ke sebuah komunitas mungkin kurang waktu, kurang resources, jadi pintunya nggak terbuka gitu ya, tidak dibukakan pintu gitu ya, mungkin karena satu dan lain hal, mungkin karena kayak agak-agak mencurigakan atau merasa tidak nyaman, akhirnya tidak dibukakan pintu, yang nggak bisa dapat informasi yang mendalam gitu ya. Jadi kita perlu menggunakan termasuk menggunakan presensi kita, menggunakan bahasa tubuh kita, menggunakan eh, interaksi sosial kita untuk membangun kepercayaan, dan dengan demikian harapannya bisa membuka akses gitu, membuka akses dari narasumber. Akses ini bukan cuma sekedar bersedia untuk diwawancara. Bersedia diwawancara itu adalah satu pintu. Tapi setelah dia menjadi diwawancara, apakah dia mau berbicara apa adanya, berbicara terus terang, itu pintu yang kedua. Jadi di balik pintu ada pintu gitu kan. Kita berusaha membuka satu persatu dengan presensi kita, dengan gaya gaya dengan bahasa tubuh kita. Kita tidak menyombongkan diri, kita tidak memposisikan diri sebagai orang yang lebih tahu, kita merendahkan diri, bukan, kita merendahkan hati. Dia merendahkan hati juga, merendahkan diri artinya bukannya kita rendah diri, tapi kita merendahkan diri dalam artian kita memposisikan kita diri sebagai orang yang butuh, orang yang nggak tahu, orang yang ingin tahu, orang yang tidak lebih tahu dibandingkan narasumber, sehingga tadi orang bersedia untuk, ya kasihan ya mungkin kita kemudian bersedia untuk memberikan informasi ya. Kalau sebaliknya kita dari awal posisinya merasa ini tinggi hati ya, kita merasa saya S2 misalnya, saya anak UI gitu misalnya, terus ada kesombongan, kita wawancara, kita dengan posisi seakan-akan kita lebih baik dibandingkan narasumber kita, wah itu tidak akan membangun trust, bahkan bisa membuat di blacklist, dia bisa mencoreng nama institusi, jangan anak UI ini songong gitu misalnya. Itu hati-hati gitu. Jadi bahasa tubuh kita baik sengaja maupun tidak sengaja ya, itu bisa create atau destroy trust, dan bisa open atau close door, tergantung tadi seberapa hati-hati kita. Jadi bagian dari refleksi diri adalah kita, ya, membantu kita dalam memposisikan diri kita ketika kita berusaha membangun trust dan berusaha mendapatkan akses dari narasumber. Ini ada pertanyaan dari Pak Fajar ya, apakah reflexivity terkait dengan kemungkinan adanya konflik of interest atau benturan kepentingan? Oke, benturan kepentingan tidak dapat dihindari pada beberapa kejadian. Jadi idealnya memang kita menghindari adanya konflik of interest. Jadi kita tidak mencari kesempatan untuk memanfaatkan uh, posisi kita sebagai peneliti untuk mendapatkan keuntungan finansial semata gitu ya. Misalnya kita meneliti tentang uh,
Robeco, karena sekali kita invest sebagai investor membeli saham perusahaan rokok gitu misalnya, yaitu konflik interest yang harusnya dihindari ya, bukan seperti itu. Tapi tadi, kalaupun kebetulan kita ada konflik of interest, kebetulan misalnya mungkin bukan kita, tapi ternyata keluarga kita ada mungkin ayah kita atau mertua kita gitu, ternyata ada andil punya 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 mungkin punya keterkaitan. Jadi kita perlu mendisclose. Justru kalau kita menutup-nutupi, kita melanggar etika. Dengan kita mendisclose conflict of interest tadi, maka kita seharusnya theoretically lebih hati-hati. Jangan sampai adanya conflict of interest tadi membuat trust dari pembaca, trust dari audiens kita hilang terhadap hasil penelitian kita. Bayangkan itu sudah spend waktu, spend uang untuk melakukan penelitian, kita publikasikan, ditolak gara-gara ditolak nggak cuma di level jurnal, ditolak mungkin secara sosial yang nggak ada yang mau baca atau dikritik atau atau mungkin dicela habis-habisan gara-gara apa namanya tadi benturan kepentingan gitu ya. Kita apa namanya ya sedikit banyak siapa diri kita ya tidak hanya mempengaruhi narasumber kita tapi bisa jadi mempengaruhi pembaca kita ya mungkin sedikit sedikit saya nggak tahu out of topic atau enggak tapi ya jangan deh saya itu agak-agak ini nggak jadi tapi intinya adalah conflict of interest itu tidak otomatis membuat jadi tidak beretika. Jadi kalau tapi yang tidak beretika adalah kita menutup-nutupi konflik of interest kita. Itu yang harus digarisbawahi. Sedangkan untuk bisa diaccept oleh pembaca, ya kita memaksimalkan aspek-aspek kredibilitas kita gitu. Apa sih yang membuat orang merasa penelitian ini kredibel? Oh, kita mendisclose konflik of interest kita. Oh, kita mendisclose keterbatasan kita. Oh, kita mendisclose apa namanya proses pengambilan kesimpulan kita. Oh, kita mendisclose bahwa kita berdiskusi, kita meminta masukan dari expert, dari bimbing, dari narasumber. Jadi kita semaksimal mungkin karena kalau kalau pembaca tidak mengakses temuan kita ya buat apa kita melakukan penelitian gitu ya buat lulus gitu buat syarat lulus gitu ya tapi ya mungkin artinya cuma jadi formalitas aja tidak ada dampaknya kita melakukan penelitian itu nggak cuma sekedar publikasi dan lulus kita ingin penelitian kita tuh benar-benar berdampak jadi baca orang terus ditindaklanjuti oleh orang gitu insight yang kita peroleh dari keringat dan air mata kita melakukan tesis melakukan penelitian publikasi dibaca orang terus orang convince oh ya kesimpulannya make sense bisa saya gunakan untuk memperbaiki keputusan saya itu yang kita inginkan bahwa penelitian kita berdampak real bagi praktek gitu ya bagi masyarakat real masyarakat umum bukan hanya akademia bukan hanya dibaca oleh kita dari kita oleh kita untuk kita tapi orang lain nggak ada yang baca jurnal kita nah itu dampak yang terbatas jadi kita memaksimalkan semaksimal mungkin kita ingin membangun acceptance gitu ya tapi itu sebenarnya ada aspek apa science communication juga gitu ya ada aspek science science communication jadi outputnya harus dikomunikasikan dengan baik gitu ya tapi refleksivitas itu menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kredibilitas, meningkatkan acceptance dari pembaca jika kita uh, jujur, transparan, dan kita berusaha memastikan bahwa keterbatasan yang sudah kita akui, mungkin konflik of interest yang sudah kita disclose tadi, memang tidak mempengaruhi atau sesedikit mungkin mempengaruhi proses dan hasil dari penelitian kita. Itu Pak Dharma, Mas Fajar ya. Iya Pak, iya makasih Pak. Oke. Kemudian yang berikutnya communicating reflexivity. Jadi tadi setelah kita melakukan refleksi diri, jangan kemudian dipendam sendiri. Kita
tuliskan, kita laporkan dalam laporan penelitian kita, dalam tesis kita, dalam publikasi kita gitu. Meskipun tidak semua jurnal ya, tidak semua jurnal me- menerima ya. Kayak sebagai contoh, saya punya dua penelitian kualitatif kan ya. Yang pertama yang there is no such thing as free app, yang kedua yang to pay or not to pay. Sebetulnya dua-duanya saya punya subbab reflexivity, refleksi diri gitu ya. Tapi pada jurnal pertama diterima apa diperbolehkan ada refleksi diri. Di jurnal yang kedua mungkin karena satu dan lain hal ya, mungkin karena ada word limit dan kemudian juga mungkin menurut reviewernya tidak terlalu penting, akhirnya disarankan dihapus aja, nggak perlu, nggak terlalu penting, oke, nggak ada masalah, saya hapus. Tapi menurut saya itu perlu, menurut saya itu uh, membantu audiens menilai temuan saya ini apa yang melandasinya, apa siapa saya dan apa dasar pemikiran saya, ideologi saya mungkin ya, sehingga bisa membantu menginterpretasi. Ini sebagai contoh, misalnya Postfeld 2016 menulis sebuah paper dan di situ dia menyebutkan, mendisclose ya refleksi diri dia, bahwa menurut dia ketika dia pakai baju warna pink, eh, untuk ketika dia mau mewawancarai narasumber laki-laki yang lebih tua dan dia menggunakan pakaian warna pink, narasumbernya lebih tenang gitu ya. Ini Postfeld ini perempuan ya, bukannya laki-laki pakai baju pink. Kalau laki-laki pakai baju pink, ya mungkin malah kebalikannya, malah jadi aneh gitu ya. Tapi ya nggak tahu juga, mungkin pink juga di beberapa masyarakat identik dengan wanita, di tempat lain mungkin netral gitu ya. Kayak pakaian baju putih identik dengan di negara Saudi ya, identik dengan laki-laki, dengan warna hitam untuk perempuan. Tapi di Indonesia sebenarnya nggak ada apa nggak ada asosiasi tadi, laki-laki pakai baju hitam silahkan, perempuan pakai baju putih silahkan, walaupun kalau baju putih sebenarnya agak-agak ngecap gitu ya, mungkin agak-agak hati-hati, tapi uh, kita tidak ada masalah gitu ya. Jadi ada warna itu, ada konteks, ada dimensi budayanya ya yang membentuk uh, perilaku kita di sini. Menurut Posal 2016, kalau dia pakai baju warna pink, mewawancarai laki-laki yang lebih tua, mereka merasa lebih santai, lebih nyaman gitu, dibandingkan kalau dia pakai baju mungkin warna hitam atau warna putih atau warna hijau. Menurut observasi, menurut refleksi dari Posel. Dan ini karena karena jadi disclosure tadi, refleksi refleksi diri tadi juga bisa membantu men-share strategi gitu ya. Jadi misalnya proses apa yang diobserve atau yang dilakukan dalam melakukan pengumpulan data, itu membuat penelitian jadi lebih reliable gitu. Jadi apa namanya di sini quotes dari Pierre Bourdieu, the idea of neutral science is fiction. Dan mungkin betul, eh, tapi mungkin saya ingin pertajam lagi agar sesuai dengan konteks kita ya. Jadi the idea of a neutral social science is fiction. Kalau natural science ya itu mungkin masih debatable, mungkin at some point ada yang benar-benar neutral, tapi mungkin juga tetap ada pengaruh interpretasi penelitinya. Tapi di social science sepertinya less debate ya, tidak terlalu banyak perdebatan bahwa social science itu tidak neutral ya, punya posisi, punya ideologi gitu. Jadi apa namanya itu yang perlu disadari ya. Tadi apakah saya mengajarkan pemasaran. Ketika saya mengajarkan pemasaran sebagai kapitalis dan sebagai apa namanya sosialis gitu misalnya, pasti akan berbeda gitu. Pasti akan memiliki apa namanya flavor yang berbeda, meskipun mungkin yang diajarkan sama gitu, yang diajarkan mungkin teori-teorinya sama, tapi mungkin cara menyampaikannya bisa berbeda gitu ya. Oke, yang berikutnya kritikan terhadap refleksi. Jadi tadi ini termasuk disclosure ya, bahkan
refleksi diri pun juga ada kritiknya gitu ya. Ya kita mendiskus kelemahan bahwa refleksivitas dapat dilihat sebagai tindakan yang narsistik. Ada benarnya gitu ya, ada benarnya. Walaupun di sini ada counterpoint ya. Sebelum saya masuk ke counterpoint, saya bahas dulu reflexivity seperti apa sih yang narsis, yang distracting gitu ya, yang mengganggu atau mendistract dari fokus penelitian, yaitu refleksi diri yang setengah-setengah. Maksudnya setengah-setengah, namanya refleksi diri, tapi sebenarnya dia mempromosikan diri sendiri. Misalnya saya saya hobinya baca jurnal. Kemudian jadi refleksi diri itu yang ya dia menggunakan space refleksi diri bukan untuk actual reflecting tapi malah promoting gitu ya, malah mempromosikan apa namanya eh, apa yang ingin dia promote ya, misalnya kelebihan-kelebihannya gitu ya. Saya pernah itu, jadi yang seperti itu bukan refleksi diri yang benar, itu namanya narsisme gitu, narsistik gitu ya. Ketika refleksi diri yang benar, justru yang didiskus itu bukan hal-hal yang membanggakan, justru kadang hal-hal yang memalukan gitu ya, atau yang kita sebenarnya nggak ingin disclose gitu, tapi kita perlu disclose karena itu bagian dari transparansi kita, bagian dari tanggung jawab kita. Ya, terus terang saya juga ketika saya menulis refleksi diri di tentang no such thing as free app itu, saya tidak menulisnya dengan bangga hati, saya menulisnya dengan agak malu-malu sebenarnya. Bukan agak-agak malu banget sebenarnya nulisnya, tapi setelah saya pikirkan ya itu, dan yang saya pelajari tentang refleksi diri, ya itu penting, itu perlu gitu ya. Karena siapa saya dan bagaimana cara pandang saya terhadap dunia itu mempengaruhi penelitian saya, sehingga pembaca berhak untuk mengetahui gitu ya, untuk mengetahui siapa saya gitu, dan seperti apa pola pikir saya, baik yang positif maupun yang negatif. Jadi refleksi diri, disclosure refleksi diri yang baik itu yang balance, yang menyajikan positif-positifnya oke, nggak ada masalah, tapi sebanding dengan negatif-negatifnya, kekurangan-kekurangannya. Kalau hanya mendisklose kelebihan-kelebihan kita namanya narsisme. Kalau hanya mendisklose kelemahan-kelemahan kita, yaitu apa namanya ya, masokisme gitu. Menyiksa diri sendiri. Jadi apa namanya, yang refleksi diri yang benar itu yang balance. Kita diskus siapa kita, baik yang positif maupun yang negatif. Kita tidak berusaha, tidak ingin mem, tidak kita gunakan untuk mempromosikan diri sendiri, tidak narsis gitu ya. Dan counterpoint lainnya adalah reflexivity yang dilakukan dengan benar, yang tidak narsis itu bisa memperbaiki kualitas penelitian, mencegah bias dan meningkatkan kredibilitas. Ini validitas di sini maksudnya kredibilitas gitu. Karena kalau kita tadi misalnya saya nggak mau narsis, terus kita tidak melakukan refleksi diri, ya itu ada missing opportunity gitu ya. Jadi bisa jadi temuan kita salah dipahami karena pembaca tidak mengerti siapa kita dan bagaimana sudut pandang kita ketika kita mengambil kesimpulan terhadap data tersebut. Jadi itu yang penting. Dan reflexivity tidak boleh overshadow story dari partisipan. Jangan sampai kita terlalu sibuk melakukan refleksi diri sebanyak 10 halaman, sedangkan deskripsi tentang narasumber, tentang komunitas hanya 5 halaman. Jadi kita overkill gitu ya, berlebihan kita melakukan refleksi diri sampai detail, tapi malah kita gagal atau kita lupa menceritakan tentang narasumber kita gitu ya. Kalau gitu ya Pak, ibaratnya pagar makan tanaman gitu ya. Yang seharusnya refleksi diri kita itu memperkuat interpretasi dan analisis kita terkait partisipan, malah menjadi distracting gitu. Jadi itu yang harus dihindari gitu ya. Jadi kritisismnya tidak untuk semua reflexivity, tapi untuk refleksivitas yang tidak dilakukan dengan baik, yang mendistract, yang overshadowing, yang promoting gitu ya, yang promoting bukan self refleksi, bukan reflexivity yang seimbang. Jadi itu yang harus dipahami. Kemudian striking the balance ini seimbang, itu
refleksivitas itu seharusnya memajukan fokus, bukan mendistract, bukan bukan mengalihkan fokus. Jadi harusnya memajukan fokus, bukan mengalihkan fokus. Maksudnya apa? Refleksi diri yang dilakukan dengan baik itu harusnya memperbaiki proses dan kualitas hasil penelitian. Sebagai contoh, seorang peneliti yang memiliki latar belakang dia berkulit putih, dia orang Kaukasia ya, orang berkulit putih, berasal dari kelas sosial yang tinggi. Misalnya dia anak bangsawan kah atau anak miliarder gitu ya. Jadi ada di kelas sosial yang tinggi. Dan ketika sedang melakukan penelitian terkait kelompok-kelompok yang termarginalkan, yang rentan, misalnya yang terlilit hutang atau misalnya yang eh, apa namanya narapidana misalnya ya, yang sedang sedang di dalam tahanan, ya kita jangan sampai privilege kita itu apa namanya ya mengaburkan gitu ya. Jangan sampai privilege kita membuat kita eh, apa namanya taken for granted gitu ya. Maksudnya gini, eh, ketika kita bertanya, katakan kadang-kadang pertanyaan kita itu mencerminkan hal-hal yang kita taken for granted. Misalnya orang yang sudah biasa gitu ya jalan-jalan luar negeri, mungkin ya tiap tiap sebulan sekali jalan-jalan ke Eropa, jalan-jalan ke Dubai, jalan-jalan ke mana-mana gitu ya. Kemudian ketika dia mau wawancarai sekelompok narapidana yang apa ya mereka dalam penjara gitu kan, udah gitu sebelum dalam penjara pun jangankan ke luar negeri ya, mungkin ke tempat wisata yang satu pulau aja masih jarang gitu ya, mungkin karena nggak ada uang, karena nggak ada kesempatan. Terus kemudian eh, apa misalnya secara sadar nggak sadar, misalnya memberikan contoh ketika ketika mewawancarai, memberikan contohnya misalnya di Eropa atau misalnya di mana di tempat-tempat liburan yang mungkin nggak terbayang bagi narapidana tersebut untuk berkunjung gitu ya. Itu akan menimbulkan reaksi negatif, atau paling nggak narapidanya nggak akan mau terbuka begitu ya. Jadi tapi jangan diremehkan, kadang-kadang privilege itu taken for granted sehingga seorang seorang peneliti yang tidak melakukan refleksi diri, dia tidak sadar bahwa dia sedang menikmati sebuah privilege yang tidak dimiliki kebanyakan orang, ya sangat mungkin terjadi blunder gitu ya. Mungkin keceplosan atau mungkin dia apa namanya ya keceplosan atau mungkin dia cara bertanyanya nggak pas, misalnya mencerminkan apa hal-hal yang dia taken for granted gitu ya, sehingga overshadowing suara dari kelompok marginal yang sedang diteliti, bukannya menggali pemahaman mereka, malah fokus kepada apa namanya misalnya fokus kepada apa namanya ya mungkin hal-hal yang mungkin bagi narapidana itu nggak penting, atau malah membuat jadi merasa iri atau merasa apa direndahkan gitu ya. Itu yang harus dihindari. Nah, balance is key. Jadi kunci untuk menjaga fokus adalah kita balance. Kita tidak over promote ourselves, kita tidak over humbling ourselves. Kita netral, kita ya tidak ada yang netral ya. Saya salah omong ya, bukan netral maksudnya kita berusaha untuk tidak condong, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Jadi kita berusaha di tengah-tengah gitu ya. Walaupun tidak ada yang murni di tengah-tengah, pasti ada kecenderungan, that's okay. Tapi kita berusaha seimbang. Jadi bukan netral, sorry saya salah. Bukan netral tapi seimbang. Seimbang ketika kita mendisclose mungkin privilege kita, ya mungkin kita juga perlu mendisclose disadvantages kita, bahwa ya ada pasti ada advantages dan disadvantages, tapi tidak dengan cara yang kemudian sebenarnya nyombong ya. Jadi apa namanya silent humble bragging itu juga, humble bragging juga nggak benar gitu ya. Dan kita aware of one's position. Kita harus tetap sadar diri dengan posisi kita.
kita seringkali berada dalam posisi yang dengan privilege, jangan sampai privilege kita itu menciptakan jarak atau menciptakan perbedaan status gitu ya antara kita dengan narasumber kita. Karena kalau sekali muncul maka akan kembali seperti yang tadi, misalnya dosen dan mahasiswa. Kalau dosen dan mahasiswa dari awal interaksinya sudah lancar, sudah cair, tidak ada jarak, maka bisa jadi dosen dan mahasiswa dalam sebuah penelitian tidak berasa sebagai dosen dan mahasiswa. Tapi begitu at some point keceplosan atau at some point uh, terjadi sesuatu yang kemudian freezing gitu ya, mahasiswa jadi sadar, oh ini dosen gue nih, dosen dosen saya nih, harus hati-hati misalnya, jangan sampai salah omong gitu misalnya. Nah itu akan membuat apa namanya, uh, akan membuat suasananya ya, reportnya jadi bubar gitu ya. Jadi hubungan baiknya atau atmosfernya yang mungkin terbuka menjadi mungkin lebih tertutup. Itu kuncinya adalah balance dan being aware, sadar diri gitu ya. Contoh refleksivitas in practice. Jadi contoh refleksi diri dalam 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 prakteknya, praktek contoh real positionality statement. Oke, jadi kita menjelaskan posisi. Jadi ini ya mungkin contohnya adalah paper saya gitu ya. Paper saya di situ saya mendisclose bahwa posisi saya slightly negatif. Gitu. Posisi saya slightly negatif bahwa saya nggak terlalu suka dengan model bisnis premium. Walaupun saya meneliti, walaupun saya bermain bergame-game yang memiliki model bisnis tersebut, saya menulis tentang itu, ya sampai sekarang pun saya juga kurang suka gitu ya. Apalagi saya melihat zaman sekarang anak-anak sudah lebih biasa begitu ya spend uang bapaknya untuk untuk top up dan seterusnya. Ya, saya tidak mengizinkan anak saya untuk spend money dalam in-app purchase. Mungkin ketika kalau saya menulis paper kualitatif lagi, saya tuliskan bahwa peneliti mungkin tidak hanya slightly negatif, tapi lebih ini sekarang sudah negatif, full negatif gitu ya. Dan tadi saya tidak, saya boleh saya disclose bahwa apa namanya tadi eh, apa saya mengizinkan anak saya bermain mobile games, tapi saya tidak mengizinkan mereka spend money in it gitu di dalam bermain mobile games. Pak, mau nanya Pak, Ya, maaf, silakan ini mungkin Mas. agak serius tapi bercanda tapi serius gitu. Saya mau nanya, gini, saya kan, ya ini kasus saya Pak ya. Saya Hmm. ngambil kuliah social justice, Oke. kemudian eh, salah satu penelitian saya social justice. Oh. Di latar belakang keluarga saya punya kasus social justice. Apakah hal Hmm. itu perlu saya Disclose, refleksikan? disclose, refleksikan Oke. gitu. Itu relevan gitu. Bahwa Hmm. kita punya, jadi misalnya gini, keluarga saya punya pengalaman buruk dengan bank. Oke. Jadi ketika krismon, ketika apa namanya kris moneter ya, Ya. apa hutang berlipat-lipat, sehingga keluarga Hmm. saya punya pengalaman buruk dengan bank. Gitu. Jadi ketika saya melakukan penelitian kualitatif terutama ya yang melibatkan perbankan, ya kita perlu mendiskus bahwa Hmm. saya sendiri melihat bank sebagai necessary evil gitu ya, saya tidak Ya. pro. Ya, itu bagian dari siapa saya gitu, dan bagaimana mungkin bisa jadi point of view saya itu mempengaruhi interpretasi terhadap temuan saya terkait dengan industri perbankan. Contohnya seperti itu gitu. Berarti si menantu, maaf ya Pak ya, menantu Hmm. presiden itu misalnya meneliti tentang kasus itu dia harus disclose bahwa saya adalah Betul, menantu presiden. betul. Jadi misalnya nih, misalnya pejabat-pejabat yang melakukan penelitian, yang Hmm. melakukan kualitatif gitu ya, Ya. dia lagi ambil doktoral ya, disclose siapa dia harus disclose. Ah, Jangan sampai oke. kayak apa namanya, emang misalnya nih yang kita tahu kan Ya. sedang kuliah kan misalnya Pak Bahlil gitu ya. Iya, iya. Ya, sedikit banyak siapa dia berpengaruh dalam proses penelitiannya, harus tetap harus disclose, dan kita juga tahu bahwa siapa dia juga mempengaruhi bagaimana hasil penelitiannya dibaca oleh oleh orang gitu kan.
Jadi Ah, baik, baik. tidak benar-benar netral meskipun Pak Bahlil menggunakan kuantitatif katakanlah ya. Emang bisa dibaca dengan netral? Enggak kan? Iya, betul, betul. Jadi seperti itu gitu. Oke, oke, Pak. Dalam social science tidak ada yang netral gitu. Dan harus ada disclosure, conflict of interest, dan positionality gitu ya. Jadi terbuka di bagian metodologi. Jadi di bab 3 kita sudah harus mendisclose siapa kita dan bagaimana pola pikir kita, pandangan kita bisa mempengaruhi temuan kita terhadap penelitian ini, terhadap topik penelitian yang kita propose ini. Dan ini membantu pembaca mengukur seberapa besar, seberapa dalam influence peneliti terhadap penelitian. Bahwa tidak mungkin mengeliminasi pengaruh researcher, apalagi kualitatif ya dalam penelitian. Tapi kita biasanya berusaha meminimalisir bias, berusaha meminimalisir dampak negatif atau dampak dampak bias tadi gitu ya. Nah, oh ya dengan disclosure gitu, dengan disclosure positionality, jadi opini terhadap isu-isu relevan gitu ya. Misalnya eh, kebijakan nikel gitu ya. misalnya ya dari awal harus disclose ya, ya misalnya sangat pro ya, dia mengambil kebijakan, dia yang menjalankan, ya wajar kalau dia paling nggak dari depan sudah harus didisclose bahwa ya dia melakukan penelitian sebagai mahasiswa doktoral sekaligus sebagai pejabat negara gitu kan, yang punya mungkin ada konflik of interest. Tapi seharusnya tetap, bukan berarti nggak boleh melakukan penelitian, bukan berarti pejabat negara nggak boleh bikin disertasi, tapi ya harusnya mereka sensitif terhadap privilege yang mereka punya gitu ya, sehingga jangan sampai privilege tadi uh, overshadow overshadow objek atau subjek yang mereka teliti begitu. Ya, itu idealis ya. Saya bukan orang idealis, saya orang yang realistis gitu ya. Tidak tidak pure idealis, tidak pure pragmatis, di tengah-tengah lah. Ya, tapi realistis aja ya, why not gitu kan. Gitu. Kemudian Berarti Pak, many berarti journal require this sorry. statement. Jadi sebagian ya, terutama kualitatif, jurnal kualitatif itu disclosure untuk conflict of interest, iya diwajibkan. Tapi untuk kualitatif ya sebagian, nggak semua juga. Contohnya jurnal yang saya sampaikan yang kedua, JRIM, malah disuruh hapus gitu kan. Jadi ya nggak semua, tapi semakin banyak jurnal yang sadar pentingnya refleksi diri, pentingnya refleksivitas dalam publikasi gitu. Jadi sudah mulai ada awareness untuk disclosure gitu. Bagaimana cara menjadi peneliti yang reflektif? Ini caranya dengan menyimpan atau apa, menulis diary. Ini kalau diary kan biasanya dekat dengan wanita gitu ya. Kalau laki-laki, kalau anak laki-laki paling kayak nggak mau, anak saya nggak mau nulis diary, itu kalau nulis jurnal mau ya. Mungkin jurnal lebih netral gitu ya. Tapi oke, di sini jurnal maksudnya logbook, catatan gitu ya, catatan tentang perasaan kita, pikiran kita, event-event yang menurut kita penting. Kita catat semuanya dalam proses mulai dari pembangunan research question sampai interpretasi akhir gitu ya. Jadi selain data yang dihasilkan dari narasumber, dari internet dan seterusnya, juga ada data yang dihasilkan dari refleksi diri kita. Jadi hasil refleksi diri kita itu juga bisa menjadi data dengan cara kita tulis dalam bentuk jurnal atau diary gitu ya. Kemudian kita interogasi. Jadi setelah kita interogasi, kita kasih highlight, kita kasih tanda tanya, kita coret-coret di sampingnya. Apa sih maknanya, apa sih artinya, kita interogasi. Bagaimana point of view ini, bagaimana feeling ini, bagaimana pikiran ini bisa mempengaruhi saya dalam mengumpulkan data dan menginterpretasi ketika itu. Jadi kita gunakan diary tadi untuk menginterogasi, untuk mengevaluasi, mengkaji diri kita sendiri, pengaruhnya terhadap penelitian gitu. Jadi kita tanya, kenapa sih, apa sih motivasi saya meneliti hal ini gitu ya.
apa pentingnya, kenapa bagi saya penting hal ini untuk diteliti, dan apa dari latar belakang saya atau mungkin pengalaman saya di masa lalu yang membuat bagi saya penting hal ini, yang karena saya menandai bahwa ada event tertentu yang terjadi ketika saya sedang mengumpulkan data. Kenapa ini bagi saya penting? Apa relevansinya, eh, event ini relatif terhadap latar belakang saya, mungkin sebagai sebagai eh, apa namanya sebagai mungkin sebagai first generation, apa student gitu ya, atau apa namanya sebagai sebagai dosen, sebagai mahasiswa S2, pasti punya punya privilege, punya eh, apa namanya challenges tersendiri gitu kan. Bagaimana posisi saya, posisi ini opini ya, lebih ke arah position as, bukan posisi real actual posisi, tapi lebih ke arah opini saya terhadap sebuah isu. Posisi saya terhadap sebuah isu itu mempengaruhi apa yang saya lihat dan apa yang tidak saya lihat. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu sesuatu yang kita tidak tahu? Bagaimana kita bisa tahu sesuatu yang kita tidak melihat? Jadi kalau kita yang sesuatu yang kita lihat, kita bisa mendeskripsikan. Saya melihat layar monitor, saya melihat ada ada kamera saya, tapi saya kan tidak melihat apa yang ada di balik layar layar monitor saya. Saya mungkin teman-teman yang mematikan kamera, saya nggak tahu apa yang ada di balik kamera tersebut gitu kan. Bagaimana saya menceritakan apa yang saya tidak tahu, saya tidak lihat gitu kan. Saya mungkin hanya menduga-duga, jangan-jangan ada yang tidur, jangan-jangan ada yang apa namanya. Ya, nah bagaimana saya tahu? Yaitu dengan diskusi, kolaboratif research. Jadi multiple investigator tadi, kualitatif itu butuh kualitatif itu butuh diskurs. Masing-masing peneliti punya blind spot. Dari mana kita tahu blind spot kita? Dari orang lain. Orang lain yang juga punya blind spot. Jadi kita cari orang yang blind spotnya beda. Jangan sampai blind spot kita sama-sama, sehingga saya nggak ngelihat blind spot dia, dia nggak ngelihat blind spot saya, karena sama-sama ada di blind spot kita berdua. Jadi misalnya gender, laki-laki mungkin ada hal-hal yang sangat mudah terlihat, ada hal-hal yang nggak terpikir bahkan. Jadi otak laki-laki dan otak perempuan itu berbeda gitu ya, nggak sama gitu ya. Ada sesuatu yang mudah dilihat, mudah diperhatikan oleh laki-laki, ada yang sesuatu yang mudah dilihat diperhatikan oleh wanita. Ada blind spot laki-laki, ada blind spot wanita. Jadi ada yang sesuatu yang laki-laki itu nggak bisa lihat gitu ya. Ada yang wanita bisa lihat, tapi misalnya ya misalnya saya nggak mau kasih. Ini ada hal-hal yang bagi laki-laki nggak kelihatan gitu, nggak tidak mungkin kita ngelihat tapi nggak terregister dalam otak kita gitu kan. Tapi bagi wanita dengan cepat, wah itu ada masalah tuh, oh itu ada yang berantakan tuh. Nah, dari mana kita tahu blind spot kita ya? Dengan kita diskusi dengan orang yang punya point of view berbeda, punya blind spot berbeda. Jadi collaborating with researchers who have different preconception. Jadi ya mungkin kelemahan saya ketika itu adalah saya melakukan penelitian, saya dan pembimbing saya dunia laki-laki, dan kita tidak melakukan diskusi dengan kolaborator perempuan ya, tidak ada kolaborator perempuan saat itu, sehingga mungkin kalau saya melakukan refleksi diri kembali, saya melakukan evaluasi dari data saya yang dulu dengan mungkin dengan sudut pandang perempuan, bisa jadi ada temuan yang saya nggak terpikirkan, karena tadi blind spot kami berdua, kami sama-sama laki-laki, bisa jadi ada data yang dengan cepat mudah dilihat oleh seorang wanita, tapi kita nggak lihat. Bisa jadi karena kita punya blind spot gitu ya. Ada detail-detail yang tidak dilihat oleh laki-laki, tapi cepat dilihat oleh wanita. Dan sebaliknya ada detail-detail yang laki-laki bisa melihat dengan cepat dan wanita nggak bisa lihat. Jadi kita punya blind spot. Justru blind spot tadi kita melihat, kita mencari diversity, mencari yang punya sudut yang berbeda, kita kolaborasi, sehingga kita bisa lihat, kita bisa kasih tahu, kamu blind spot kamu di sebelah situ, dan mereka memberitahu blind spot kita ada di sebelah mana, sehingga kita bisa
overcome blind spot tersebut dengan kolaborasi tadi. Dan manusia punya kecenderungan self-serving bias ya, kita cenderung mengoverestimate kemampuan diri kita. Jadi kita ya eh, baru benar-benar tahu kemampuan kapasitas kita yang sesungguhnya ya mungkin setelah kita diskusi dengan orang, oh ternyata saya gak jago-jago amat gitu. Ternyata saya ada keterbatasan ya, bisa dengan setelah diskusi dengan orang, setelah oh ya mungkin saya lebih jago dibanding ini dari sisi yang ini, tapi dia lebih jago dibanding saya dibanding sisi yang lain. Itu justru kolaborasi dengan orang yang memiliki precondition yang berbeda begitu. Kemudian involving community members. Jadi kita melibatkan komunitas yang kita teliti gitu ya. Jangan sampai ini terjadi kebanyakan di peneliti asing yang seperti dari Eropa, dari Amerika misalnya. Sekali mereka datang ke Indonesia, mungkin melihat Indonesia negara negara berkembang gitu ya. Terus tapi mereka memanfaatkan kita untuk data collection, mereka melibatkan apa namanya akademisi lokal ya untuk mendapatkan akses untuk bisa bisa dapat data gitu kan. Begitu dapat data, mereka pulang ke negaranya, mereka tulis di sana publikasi, nggak dilibatkan yang lokal ini gitu. Sering seperti itu. Jadi datanya diambil, mungkin dimanfaatkan untuk penelitian, untuk publikasi di negara mereka sendiri, sedangkan negara sumber datanya yang memfasilitasi data collection tidak dilibatkan. Kalau memang tidak, jadi begini, kalau memang tidak mau terlibat, sudah ditawarkan kemudian nggak mau terlibat, ya nggak ada masalah gitu. Tapi kalau tidak ditawarkan sudah otomatis di diskon, kayaknya nggak bakal bisa, nggak bakal mampu. Udah kita fokus publikasi, nggak usah ngajak-ngajak community members. Nah itu tidak fair. Sebenarnya apa namanya ya unfair ya. Dan itu ya in the future membuat kolaborator lokal jadi enggan gitu ya. Jadi tadi dilibatkan, oh, tapi jadi hanya untuk hanya untuk apa namanya data collecting, kemudian nggak dilibatkan lebih lanjut untuk publikasi atau untuk follow up-nya, untuk kasih solusi misalnya, ya yang nggak ada manfaatnya gitu, sehingga apa namanya ya akhirnya jadi burn out, nggak mau. Jadi ketika kita butuh lagi untuk turun ke lapangan, kita nggak melibatkan peneliti lokal tadi mungkin sudah jenuh, sudah enggan, akhirnya kita nggak dapat akses. Gitu. Jadi kita sebenarnya merugikan diri kita sendiri. Jadi mungkin tata keramanya, sopan santunnya, kalau kita melibatkan anggota komunitas lebih baik. Kita bagian yang menjaga hubungan, meskipun kita nggak boleh cuma stempel nama, nggak boleh cuma nitip nama. Yang mereka harus ada kontribusinya, harus ada apa mungkin kita kasih kesempatan ya untuk menulis satu satu bagian atau satu subbab terkait dengan interpretasi misalnya, terkait dengan metodologi misalnya, itu jadi lebih ke partisipatori. Kemudian reach out to others for feedback. Jadi kita nggak cuman pembimbing kita, nggak cuman narasumber, kita juga bisa melibatkan orang-orang apa expert gitu ya. Jika kita melakukan penelitian katakan kualitatif di bidang service marketing gitu, yang kemudian kita punya temuan yang menarik, kita buat paper, kita kirim ke Jochen Wirtz misalnya. Jochen Wirtz itu akademisi di Singapura ya, yang di NUS masalah, yang memang banyak meneliti tentang services marketing, sering publikasi dan jadi editor di Journal of Services Marketing. Kemudian kita nggak submit ke jurnalnya, tapi kita minta feedback dari editornya, itu boleh gitu. Itu praktek yang mungkin sekarang agak jarang ya, tapi dulu cukup common. Sebelum publikasi tanya dulu, kita minta feedback dulu dari profesor-profesor, dari orang-orang yang memang akademisi yang memang suka baca suka baca jurnal, suka kasih masukan. Yang mungkin masukannya kadang-kadang banyak coret-coret, tapi mereka melakukannya for free dan mereka melakukannya ya untuk memperbaiki. Jadi justru ada refinement ya, ada perbaikan. Mungkin pola pikir kita ada yang terlalu dangkal, bisa diidentifikasi, bisa
lihat bagian-bagian yang perlu diperdalam lagi. Itu dimungkinkan. Kemudian ensuring internal validity. Jadi internal validity itu bahwa temuan kita itu benar-benar akurat merepresentasikan apa yang sedang kita teliti gitu ya. Jangan sampai kita merasa penelitian kita akurat, tapi ternyata ada missing point, ada missing values, ada missing apa ya, missing point of view gitu ya, yang nggak terlihat karena bias kita, karena blind spot kita, nggak kelihatan kita terhadap aspek tersebut. Kita hanya melihat 4 aspek, sedangkan ada aspek kelima yang sama sekali nggak terlihat oleh diri kita. Ya tadi karena kita tidak melakukan discourse, kita nggak melakukan reflexivity, kita nggak sadar terhadap blind spot kita gitu ya. Sehingga di sini dengan reflexivity, dengan kita refleksi diri dan diskusi. Jadi refleksi diri bukan berarti harus dilakukan sendirian. Ini harus digarisbawahi. Refleksi diri dapat dilakukan bersama-sama, berbarengan, ya. Saling dengan diskurs, dengan diskusi, saling memberikan masukan. Kemudian dari situ bisa diperoleh refleksi diri yang lebih akurat. Jadi refleksi diri tidak harus dikerjakan sendirian, justru sebaliknya refleksi diri dikerjakan berkolaborasi. Nah, dan tadi dengan itu kita lebih mampu mengidentifikasi blind spot kita, lebih mampu mengadres bias-bias kita, memastikan observasinya benar-benar truthful. Baik truthful yang jangan sampai kita sengaja bohong yang memalsukan data, tapi juga jangan sampai kita secara tidak sengaja karena kelalaian kita memang terlewat gitu ya. It happens gitu, kita dari blind spot kita, bias kita, mungkin secara nggak sadar kita punya ekspektasi sehingga akhirnya kita melihat apa yang nggak ada, atau mungkin kita tidak melihat apa yang jelas-jelas ada di data begitu ya. Karena hal-hal yang mungkin berbeda dengan ekspektasi kita itu terjadi begitu. Jadi kita butuh refleksivitas ini dan membantu mengurangi, meminimalisir, tidak mengeliminasi tapi meminimalisasi dampak peneliti bagi studi. Ini kan ini tujuan kita. Kita tidak mungkin mengeliminasi, tapi kita dapat meminimalisasi dengan refleksi diri. Bagi kesimpulan, refleksi diri itu penting untuk memahami pengaruh peneliti dalam penelitian kualitatif, dan tidak ada penelitian yang netral ya. Tidak ada penelitian yang netral, pasti ada dampaknya, pasti ada pengaruhnya bagi proses dan hasil penelitian. Reflexibility itu memperkuat reliability atau mungkin dependability gitu ya, transparansi dan ethical integrity. Jadi ada aspek ethical integrity terkait dengan refleksi diri, terkait dengan research findings. Dan yang terakhir, refleksi diri itu sifatnya ongoing, bukan hanya dilakukan sekali di awal, tapi mungkin setiap hari, setiap minggu, dilakukan di tengah-tengah, di awal, di tengah-tengah, dan di akhir gitu ya. Kita terus-menerus melakukan refleksi diri, menjaga keseimbangan pola pikir kita, keseimbangan point of view kita, serta fokus kita dalam penelitian. Jangan sampai fokus kita terdistract oleh bias-bias yang kita punya tapi tidak kita sadari karena kita tidak melakukan refleksi diri. Mungkin itu poin saya untuk aktivitas kelompok. Untuk refleksi diri, maaf. Berikutnya adalah group activity. Yang ini nggak usah ya, positioning practices nggak usah, sudah saya hapus di tugasnya, hanya multi perspektif practices aja. Silahkan didiskusikan di luar kelas. Kita masih ada kita jam 8.10, kita masih ada 50 menit ya. 50 menit saya buka, saya buka tanya jawab dulu. Kalau sudah tanya jawab, saya buka breakout room, kemudian masing-masing masuk ke kelompok breakout room dan membahas ini. Jadi finalisasi resource question, finalisasi semuanya, finalisasi introduction, literature review, methods. Ini methods ditambah refleksi diri ya. Kemudian di lampiran ada case study protokol dan juga qualitative study protokol dan juga question. Jadi guideline untuk pertanyaan, untuk FGD, kalau untuk observasi maka checklist
apa yang akan diobservasi itu juga, atau mungkin juga yang dilampirkan juga bisa jadi di bab 3, atau dilampirkan bisa jadi coding. Jadi coding itu ada dua. Coding itu ada yang sifatnya eh, open. Kalau open coding harus ada datanya, nggak bisa ditentukan di awal. Tapi yang bisa ditentukan adalah theoretical coding. Jadi dari teori di sini nggak usah terlalu dalam, hanya basic teorinya aja. Tapi dari sini mungkin bisa kita turunkan coding-coding apa yang kita harapkan muncul dari hasil wawancara. Tapi kita nggak bisa tahu, kita belum bisa tahu karena kita belum melakukan data collection, tapi kita sudah bisa mengira-ngira kira-kira coding apa yang akan muncul. Mungkin itu. Apakah ada yang mau bertanya terkait dengan materi atau terkait dengan aktivitas kelompok? Silahkan. Kalau nggak ada, saya buka breakout room. Ada 4 breakout room. Saya buka, silahkan pilih masing-masing breakout room sesuai dengan kelompok. 4 kan ya kelompoknya? Iya, 4 kelompok, Pak. Oke. Saya lupa urutannya, silahkan bergabung sesuai ingatan ya. Apakah kelompok 1, 2, 3, 4. Kayaknya urutan meja sih, jadi Kalau paling meja depan ya. satu. Iya, saya juga lupa. Nah, Yang biasa duduk depan, mungkin room 1, room 2. Yang bisa duduk belakang, room 3, room 4 gitu ya. oke, Pak. Oke, silakan bergabung ke breakout room, mulai mendiskusikan aktivitas ini ya, yang harus dipersiapkan untuk minggu depan. Nanti saya akan bergantian masuk ke kelompok satu persatu, mungkin dari kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Tapi tadi, kalau ada pertanyaan, silahkan gunakan fitur panggilan atau call for help. Nanti saya akan masuk ke eh, breakout room teman-teman. Silakan. Berapa lama, Pak, di breakout roomnya? Apa? Diskusinya berapa lama di breakout room? Oh, sampai selesai, sampai jam Oh, 9. sampai jam 9. Oh, baik, Atau baik. ya tadi, Kita oke, nggak mau di... kalau sudah selesai boleh Oh, langsung pulang. Ya, boleh langsung leave gitu ya. Jadi oh, kalau udah saya boleh langsung leave. Baik, ya, baik, baik. kalau kalau nggak ada pertanyaan, kalau udah selesai diskusinya nggak butuh. Jadi nggak ada yang mau ditanyakan ke saya, ya bisa leave gitu. Tapi Oh, kalau ya. masih ada yang perlu didiskusikan, masih ada yang perlu ditanyakan, ya silahkan stay sampai jam 9 gitu ya. Jam 9 nanti saya close. Tapi kalau misalnya sudah selesai diskusinya sebelum jam 9, silahkan langsung leave Google apa leave Zoom, nggak ada masalah. Sudah saya absen semua kan? Lili, siapa? Pak, mau nanya. Lulu, Silakan. Minggu depan kita lupa. masih bimbingan dulu kan, Pak, sebelum ujian? Enggak, minggu depan udah presentasi. Oh, minggu depan udah presentasi jadi langsung Minggu ya. depan presentasi. Hari ini bimbingan. Oh, hari ini bimbingan. Oh, Hari yaudah kalau ini gitu kita mau bimbingan. nanya dulu deh, Pak. Hah? Saya mau nanya dulu deh. Ya udah, masuk masuk breakout room. Saya akan gabung ke Oh, breakout di room. breakout room. Ya, breakout Mungkin room satu ya, Pak. teman Anda belum ada Iya, ya nih, grup pada satu. nggak bergabung ke breakout room. Nah. Pak, di mana masuknya ya Pak? Oh, Pak Fajar kelompok berapa Pak Fajar? Kelompok berapa Kelompok Mas 4 Kia? ya? Atau Lupa. bareng siapa? Oh, Mas bareng Kia, kelompok 1 ya. Pak Fajar kelompok 1, sorry. Saya asal kelompok 1 dulu. Oke, Pak Fajar kelompok 1. Kelompok 2 ini siapa ya? Kelompok 2 selain Raisa, ini ada Andira, Andriana kelompok berapa? Andira, Andriana, Christopher. Saya bareng sama Dira, Pak. Kelompok Bareng berapa ya? sama Putri, bareng sama Tri. Selna. Oh, kelompok 4. Oke, oke. Saya asal kelompok 4 kalau gitu ya. Andriana kelompok berapa? 4 ya, Pak, berarti tadi ya? Iya, Andri. Oh iya, kelompok 4 ya. Sorry, sorry.
Malam Pak.